waktu ya. Ada alasan individual ya. Kenapa saya memilih tafsir ini? Dulu ketika saya di fase madrasah ibtidaiyah, surat Al-Asr ini adalah surat yang kita baca ketika mau pulang sekolah. Jadi kalau pagi hari saya sekolah di madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah dulu di Blora sana. Kalau pagi hari bacanya itu ikrarnya itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Lalu kita baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Itu memulai sekolah. Nanti pulang sekolah kita baca surat ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu setiap hari selama 6 tahun ya. Selama 6 tahun ya kita membaca terus-menerus surat ini ya. Sehingga ini sangat berkesan gitu ya. Bagi saya pribadi ini surat yang sejak kecil itu sudah akrab sekali. Dan tadi habis sholat Isya itu saya baca surat At-Tin, rakaat pertama, rakaat kedua saya baca surat ini. Nah, ini secara pribadi saya punya kedekatan yang kuat dengan surat Al-Asr ini. Kemudian kita hidup di zaman yang sangat cepat gitu ya. Saya tahu-tahu ya punya anak 5 gitu kan. Saya tahu-tahu juga kadang kalau merenung itu udah mau Ramadan lagi gitu. Sehingga kita kadang terkaget-kaget gitu. Terkaget-kaget dengan betapa cepatnya waktu berlalu. Betapa cepatnya waktu berlalu dan kita saya tulis di sini untukmu yang hidup kehabisan waktu. Ini bukan tentang bapak-bapak semua atau tentang bapak ibu semua. Ini tentang saya, bapak ibu dan semua manusia. Kita ini hidup mungkin punya rumah, punya kendaraan, punya anak istri. Tapi itu semuanya bisa kita nikmati kalau kita masih diberi waktu oleh Allah. Dan dulu ada orang-orang itu mencela waktu. Misalkan ya waktu pandemi banyak orang itu melaknat waktu. Zaman susah ini, zaman pandemi, zaman orang nggak bisa kemana-mana, cari uang susah. Padahal ada sebuah hadis yang melarang itu. La tasubud dahr wa anad-dahr. Janganlah kalian memaki, melaknat waktu, karena akulah waktu. Itu diskusi ya. Jadi kita ini dilarang melaknat waktu. Dan kita yang mungkin sudah usia 40 tahun ke atas begitu ya. Pengalaman kita ini sudah lumayan memadai lah gitu, untuk melakukan refleksi gitu ya, untuk berkontemplasi, merenungkan waktu yang kita lewati. Tentu Bapak Ibu semua yang dokter gitu ya, bisa mencapai titik sekarang ini ya karena menggunakan waktu di masa mudanya sehingga bisa mencapai titik yang saat ini. Tetapi itu semua, ya, kadang kita rasakan kita ini seperti orang itu terengah-engah gitu ya. Ya, betapa schedule harian kita. Kita nggak punya jeda. Mungkin punya jeda Lebaran itu. Itu kan situasi orang mudik nggak kerja yang orang kemudian bisa menikmati me time atau family time gitu ya. Punya waktu untuk ya ini waktu yang bisa dinikmati begitu. Kadang beberapa orang itu terengah-engah sehingga tidak bisa menikmati hari-hari yang dilaluinya. Contoh ini kalau obrolan kita biasa umum itu orang ngobrol itu kan ngalor ngidul. Dulu waktu kita muda, ya, kita punya waktu, kita punya kesehatan, tapi nggak punya harta gitu kan. Zaman mahasiswa ya, makan mie instan gitu ya, makan seadanya. Tapi kita punya waktu, mau jalan-jalan mau kemana aja kita bisa. Nanti di hari-hari ini, kita usia-usia 40 tahun ke atas, rata-rata sudah mapan secara sosial, secara ekonomi mapan. Nggak punya waktu, tapi masih sehat gitu ya. Sehat, punya harta, kemudian tetapi kehabisan waktu. Kita nggak bisa leluasa. Nanti kalau sudah pensiun itu ya, orang itu punya waktu lagi.
Tapi yang hilang apa? Kesehatannya. Dan mungkin harta sudah nggak terlalu nikmat lah ya, makan sudah nggak enak. Jadi manusia begitu itu. Kita terengah-engah kehabisan waktu tanpa bisa kalau orang modern bilangnya mindfulness ya, hidup dengan penuh kesadaran. Saya mulai dengan satu pendekatan bahwa manusia itu dalam hidup itu mengalami dua hal. Setidaknya kalau ini kita mengalami, kita punya kebermaknaan dalam hidup kita. Yang pertama ada discovery, penemuan. Yang kedua fase creation. Masa discovery manusia itu macam-macam. Ada yang dia menemukan hal yang terpenting dalam dirinya itu ketika masa kuliah, atau masa kerja, atau masa-masa ketika dia, ya kalau orang filosof atau orang suka merenung itu banyak yang dipikirkan. Kayak Galileo misalkan, dia menemukan bumi itu bulat. Dan dengan penemuan itu misalkan, ya, sebenarnya nggak cuma dia ya, banyak Al-Idrisi juga orang ilmuwan Muslim yang membuat bola bumi pertama. Tapi dengan penemuan itu, ya, dia harus mengambil konsekuensi besar. Ya. Galileo itu ya dihukum mati di Eropa dan di Barat. Atau yang kita sekarang pakai Facebook, ya. Mark Zuckerberg itu menemukan Facebook dan meng-create-nya, menyajikannya kepada umat manusia sehingga manusia menggunakannya. Penemu Google, ya. Mereka mengalami fase-fase itu. Imam Al-Bukhari misalkan, penulis kitab paling sahih nomor 2 sedunia. Dari dulu hingga sekarang setelah Al-Quran, beliau mencari hadis ya dari negerinya Bukhara, kemudian bertualang bepergian dari negeri-negeri kaum muslimin mencari hadis ya, kemudian beliau bukukan ya yang manfaatnya hingga hari ini. Nah itu yang dilakukan. Mau dia itu tokoh positif, tokoh negatif, pahlawan atau penjahat kelas kakap, mereka mengalami fase ini. Nah ini satu quote ya. Saya awali agar kita memasuki tema Al-Asr ini dengan perspektif yang kita apresiasi dengan besar, bahwa ini bukan surat yang ya surat pendek lah, itu untuk kelasnya anak PAUD, anak TPQ, anak SD gitu. Enggak. Ini surat yang dahsyat. Hargailah waktu, maka waktu akan menghargaimu kembali. Banyak orang di masa tuanya itu menyesal. Saya pernah mengajar itu. Orang sepuh ya, udah seusia bapak saya 60 ke atas. Belajar apa? Belajar ngaji. Belajar ya tahap-tahap kayak tahajud yang basic lah ya. Meskipun saya nggak konsen di tajwid ya, saya konsennya di bahasa Arab, tapi karena beliau minta dan saya yang kebetulan punya waktu untuk ngajar beliau, saya pernah ngajar orang. Jadi beliau itu menyesali masa mudanya, kok saya nggak pernah belajar kayak gini gitu. Untuk bisa baca Quran dengan baik, yang standar begitu. Itu bukan suatu yang aib ya, tetapi bagaimana beliau menghargai waktu di usia tua untuk mau belajar kembali. Karena banyak orang itu di usia tua itu sudah menutup dirinya dari belajar. Dan manusia itu bodoh ketika dia memutuskan berhenti belajar, apapun itu. Nah, ini quotes-nya Ustaz Noman Alihan. Having everything is no sign that you are success. Having none is no sign that you are failure. Kita hidup di zaman manusia mengukur itu dengan kepemilikan, dengan asetnya berapa income per bulannya, 1, 2, atau 3 digit misalkan. Atau berapa nilai propertinya, berapa kendaraannya, berapa depositonya, berapa nilai saham. Padahal dulu ya, kalau kita baca sejarah itu, kalau hari ini kita masuk rumah orang yang sangat kaya raya misalkan, kemudian kita baca portofolionya, propertinya, kita mungkin kalau dibilang dia orang gagal, kita nggak akan percaya. Tapi zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang yang paling hebat saat itu yaitu Fir'aun dan Qarun. Fir'aun itu ya orang paling berkuasa di zaman itu. Tapi dia bukan contoh orang sukses. Dia bukan contoh orang sukses. Qarun juga bukan contoh orang sukses. Sebaliknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah terusir dari negerinya, terlunta-lunta,
bersama istrinya, anaknya. Yang kalau kita ya hari ini ya mirip pengungsi dari negeri-negeri konflik begitu ya. Masa kita bilang dia sukses? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ini Nabi ulul azmi. Ya, beliau orang nomor 2 ya setelah Nabi Muhammad SAW menjadi teladan kita terpenting dalam kehidupan kita seorang muslim. Beliau contoh kesuksesan. Nabi Muhammad SAW sendiri juga contoh kesuksesan. Pernah berhijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan kampung halamannya dengan penuh luka-luka, penuh penderitaan, kehilangan. Tapi beliau adalah contoh orang yang sukses. Yang kita doakan kalau kita dengar azan itu setiap muslim itu akan mendoakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah waslatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Wasilah itu nama tempat tertinggi di surga. Ya itulah contoh orang sukses. Sosok yang menjadi uswah hasanah kita. Nah, ini soal waktu ya, sebelum kita masuk ke pembahasan tafsirnya. Waktu itu bukan sesuatu yang bisa kita simpan dan nanti kita gunakan. Waktu ini contoh malam hari ini kita ngadain Zoom begini. Udah nanti aja lah saya simpan waktunya nanti saya pakai nanti. Enggak bisa. Ketika waktu habis ya selesai. Ketika masa SD, SMP, SMA kita gunakan belajar, ya itu hangus. Waktu itu bukan sesuatu yang kita investasikan nanti kita tua, enggak begitu. Waktu itu lewat, ya, dan kalau sudah lewat, ya selesai. Dan kalau kita pergi ke situs-situs sejarah, ya, ke contoh kemana ya, pernah jalan-jalan ke Eropa, ya, kita pergi ke Colosseum misalkan, atau pergi ke piramida, ya, pergi ke Mesir gitu, atau pergi ke situs mana di Amerika Latin begitu. Kita akan menemukan itu adalah jejak peradaban atau peradaban Ad dan Samud ya yang di Arab itu. Itu adalah jejak peradaban mereka orang pernah hidup di dunia dan mereka ini pernah mengalami kegagalan. Bangsanya dimusnahkan oleh Allah. Allah sudah ganti itu dengan generasi berikutnya. Dan begitu terusnya begitu berganti dan semuanya itu masing-masing generasi itu ya ada yang gagal, ada yang sukses. Nanti di surat Al-Asr ini pokok pembahasannya adalah tentang mereka yang gagal dan mereka yang sukses. Ini Pak Suhendi Pusat ya, ini alumni TB, ya, beliau menyusun tafsir waktu ya dari ceramah-ceramah Ustaz Numan Alihan. Nilai waktu kita itu setara dengan nilai diri kita. Kalau nilai waktu kita itu berkualitas, ya kita insya Allah berkualitas. Sebaliknya, kalau nilai waktu kita itu useless, nggak bermanfaat, ya itulah nilai kita. Dan nilai diri kita itu cara ngukurnya gimana? Daily activity kita, aktivitas harian kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, itulah kualitas waktu kita. Kita perbaiki satu titik, itu memperbaiki seluruh hidup kita. Karena itu kita kerjakan setiap hari. Kita akan bangun tidur, ya, bangun awal, nanti tidurnya awal. Kita kerjakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah, kemudian sebagai kepala keluarga, sebagai pimpinan di instansi, sebagai dokter. Nah, itu nilai waktu kita. Untuk mengilustrasikan surat Al-Asr ini, sebelum kita masuk pembahasan, bayangkanlah kita ini sedang tenggelam di lautan atau di sungai yang besar, kemudian tenggelam dalam kondisi nggak sadar, pingsan begitu. Kemudian waktunya kita dikejar waktu, kalau nggak segera menyelamatkan diri, selesai kita. Kayak korban tsunami itu berapa menit sudah selesai. Korban banjir bandang, korban orang yang tenggelam itu nggak. Siapa itu yang di Swiss itu, di sungai Swiss, itu hitungannya menit itu. 5 menit nggak terselamatkan, selesai. Nah, apa solusi agar kita survive? Yang pertama adalah bangun. Orang tenggelam itu kalau dia nggak sadar, yang pertama kali dia lakukan adalah bangun. Kemudian yang kedua,
biar tidak lewat gitu ya dan selamat. Yang kedua adalah berenang. Kalau orang pingsan, tenggelam, maka dia harus bangun dan dia berenang. Masalahnya ketika dia ingin sampai ke tepian gitu, misalkan di sungai apa yang pernah sungai apa di Swiss itu Arno atau apa, ternyata kakinya itu terikat dengan orang lain. Dengan siapa? Kalau kita kepala rumah tangga, dengan anak istri. Anak istrinya itu sama, tenggelam, belum bangun. Maka dia harus membangunkan itu. Anak istrinya coba bangun, kita ini sedang tenggelam. Ketika mereka bangun, kita ajar renang, karena kita sama-sama tenggelam. Ketika sudah berenang ke tepian, nanti ada yang mengeluh, Pak, capek Pak, masa kita gini terus? Nah, akhirnya ada yang lemas itu. Bayangkan dalam peperangan itu ada seorang tentara ya, terluka, tapi harus berjalan untuk sampai ke titik aman. Kalau lihat film-film perang itu nanti punya gambaran. Maka nanti akan ada yang mengeluh, udah saya nggak kuat, tinggalin aja. Sebaliknya ngajak pun sama, sebenarnya juga payah badannya. Maka dia bilang, ayo kita sama-sama. Satu selamat, semuanya harus selamat. Maka itulah yang nanti kita lakukan ketika kita ingin selamat dari kehidupan ini, di dunia wal akhirat. Jadi kita harus bangun, kita harus berenang, ngajak orang sekitar kita juga bangun dan berenang, dan kita harus terus-menerus saling menguatkan satu sama lain. Contoh komunitas Bapak Ibu semua yang mungkin sudah lama tidak di satu alma mater tapi masih berinteraksi seperti ini adalah komunitas yang kita saling mengingatkan untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita akan masuk ke pembahasan surat Al-Asr. Kalau Bapak Ibu semua cek ya di urutannya. Kita ada satu kajian di tafsir yaitu munasabah. Munasabah itu keterkaitan korelasi antar ayat dengan ayat surat dengan surat ya. Nanti akhir surat dengan awal surat berikutnya. Nah itu kita akan bahas sedikit. Bahwasanya urutan surat itu memang ada dua pendapat. Yang satu pendapat itu tauqifi, ada yang kedua itu adalah ijtihad para sahabat. Saya cenderung pada pendapat bahwa urutan surat itu yang dikehendaki oleh Allah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu banyak. Dan betapa banyak karangan ulama yang membahas itu. Dulu Al-Biqai menulis kitab namanya Nadhbud Duror. Kemudian sampai hari ini ya, bahasan tentang munasabat itu banyak dikaji oleh para ulama seperti Ibnu Asyur ya, dan sekian mufassir. Al-Asr itu berada di antara At-Takatsur dan Al-Humazah. Surat sebelum Al-Asr itu adalah At-Takatsur dan surat setelah Al-Asr itu adalah Al-Humazah. Ini penting untuk kita pahami untuk masuk ke pembahasan surat Al-Asr. At-Takatsur bicara tentang apa? Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan itu melalaikan kalian. Jadi ini adalah the great distraction. Contoh ini, Bapak Ibu dokter tugas utama itu ya mengobati pasien. Tapi Bapak Ibu terdistraksi dengan hal yang lain, jangan pergi ke rumah sakit tapi ngerjain yang lain gitu. Nggak ke fokus tugas utamanya. Itu namanya distraksi. Manusia juga sama, ditugaskan oleh Allah jadi hamba dan khalifah di muka bumi. Itu punya tugas utama. Tapi distraksi, apa distraksinya? Misalkan sekarang ya, si Fulan sekarang kerja di mana gitu. Berapa rumahnya, berapa mobilnya, berapa anaknya, berapa di kantor saya jadi apa sekarang misalnya. Itu distraksi. Dan itu melalaikan. Sekarang dia udah beli seri terbaru belum? iPhone terbaru, mobil terbaru. Ya itu boleh-boleh saja, bukan hal itu kan mubah, bukan haram atau makruh. Tapi itu bisa membuat kita terdistraksi. Jadi distraksi itu bisa hal yang mubah, makruh, bahkan haram. Sehingga kita hilang fokus kita, tugas utama kita. Kemudian al-humazah. Al-humazah juga tentang kerugian.
Jadi orang lalai dengan waktu, dengan tugas utamanya. Al-humazah juga sama. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Alla la yumbadanna fil khutamah. Al-humazah itu pengumpat. Apa yang ada di surat ini? Alladzi jama'a malahu wa addada. Yang mengumpulkan harta, kemudian dia hitung-hitung itu. Oh, sekarang udah berapa asetnya, berapa. Jadi keasikannya itu menghitung harta. Jadi didahului tentang kerugian di akhir bulan, dan al-asr nanti ayatnya innal insana lafi khusr. Ini kita akan lebih make sense, lebih bisa maksudnya begitu. Ternyata Allah mengingatkan kita itu tersadar. Karena banyakkan orang merasa sukses-sukses saja gitu. Karir lancar, keluarga lancar, ya, pekerjaan baik, ya. Intinya semua baik-baik saja. Kemudian kalau kita tarik lebih luas lagi, ini adalah rangkaian 6 surat. Dan ini sebenarnya tema pembahasannya itu berdekatan. Ada az-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nanti di situ ada ayat yang bunyinya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan siapa yang berbuat kebaikan ya, sebesar zarah. Zarah itu terjemahannya banyak, tafsirannya banyak. Yang disebutkan biji sawi. Tetapi kalau kita baca tafsir klasiknya, untuk menggambarkan zarah itu begini. Bapak Ibu punya jendela rumah itu kan, coba buka di sekitar jam-jam 9 gitu. Nanti ada cahaya masuk gitu. Cahaya itu masuk itu kalau rumah kita gelap gitu. Itu nanti ada kayak buliran-buliran udara. Itulah zarah. Yang kalau kita timbang itu nggak ada beratnya. Tapi yang sekecil itu Allah nanti balas. Entah itu kebaikan ataupun keburukan. Kemudian al-adiyat. Al-adiyat bicara tentang apa? Wal-adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'asarna bihi naq'a, fawasatna bi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud. Ya dulu juga nggak ngeh juga gitu ya. Tapi setelah belajar nahwu, ya, belajar tata bahasa Arab, surat-surat yang diawali sumpah, ya, itu ada harful qasam, ya, ada muqsam bihi, kemudian ada jawabul qasam. Jadi ada huruf qasam, ada yang objek yang dipakai untuk sumpah, dan ada juga subjek atau jawabul qasam itu pesan dari sumpah itu apa? Al-adiyat itu tentang kuda perang. Apa yang dilakukan oleh pemilik kuda perang itu cuma ngasih rumput. Tetapi betapa setianya kuda perang. Diajak nyerbu musuh itu, nggak pakai takut itu. Padahal cuma dikasih rumput. Dia nggak ada takutnya, Pak. Habis subuh itu dipacu ya, sampai ke tengah musuh, nggak ada takutnya. Kuda adalah binatang yang taat sama tuannya. Nanti dikontraskan dengan jawabul qasamnya apa? Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu pada Tuhannya itu sangat ingkar. Dikasih banyak sama Allah, tapi dia ingkar. Ya, enggak seperti kuda perang yang sangat patuh. Nanti ada Al-Qari'ah, tentang hari kiamat, tentang At-Takatsur, tentang Al-Asr, tentang Al-Humazah. Ini semua adalah prolog untuk kita masuk ke pembahasan Al-Asr. Kemudian Al-Asr dan At-Tin itu juga punya korelasi. Kalau di At-Tin itu ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di Al-Asr innal insana lafi khusrin. Jadi di At-Tin itu manusia itu sebaik-baik bentuk. Saya ilustrasikan gini. Kalau mohon maaf ya, anak orang miskin, IQ pas-pasan. Gagal itu kan wajar. Miskin, mohon maaf IQ-nya nggak tinggi, dewasanya gagal itu nggak wajar. Itu orang masuk akal lah itu ya. Tinggal di daerah yang pedalaman gitu. Tapi bagaimana dia anak orang kaya? Orang tuanya jenius. Hartanya berlimpah, sekolah di tempat terbaik. Kemudian dia dewasanya orang gagal. Nggak bermanfaat. Nah, begitulah gambaran. At-Tin itu kan manusia itu dipandang dengan potensi terbaiknya. Ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik ciptaan Allah.
Dan kemudian al-asr itu menggambarkan manusia itu dalam kerugian, dalam kondisi yang ya kerugian. Nanti kita akan bahas siapa yang rugi. Orang kafir saja, nanti al-insan itu ada yang ditafsirkan manusia, ada yang menafsirkan orang kafir. Kemudian apakah untuk semua orang atau setiap orang? Nanti akan kita bahas. Oke, kita masuk ke ayat yang pertama, wal asr. Saya ambil di Quran.com, ya ini sengaja saya pilih translate bahasa Inggris bukan karena saya suka ke Inggris-Inggrisan enggak. Tapi kadang ada terjemahan Inggris itu yang lebih mendekati dengan bahasa Arab. Jadi wal asr itu ada dua tafsirannya. Yang pertama adalah demi waktu asar. Demi waktu asar. Demi ketika waktu hari itu mau selesai. Karena pergantian hari dalam bangsa Arab itu bukan jam 12 malam. Kalau kita mau menentukan awal Ramadan atau awal Syawal, itu bukan jam 12 malam. Tapi ditentukan kapan? Waktu maghrib. Waktu mencari hilal itu ya. Nah, itu nanti ada sidang isbat, misalkan habis sisa diumumkan. Nah, asar ya, sholat asar itu kan kapan waktu asar? Waktu asar adalah ketika bayangan manusia itu lebih panjang dari bendanya, dari dirinya. Kalau pohon 1 meter, bayangnya 1 meter, 1 senti, itu sudah dia itu waktu asar. Dan waktu asar ya kalau kita baca di tafsir di Al-Azhar, tafsir Jalalain, waktu asar adalah waktu yang sangat penting. Saya bacakan di Jalalain. Waktu asar, apa makna asar? Al-asru ad-dahr. Jadi asar itu waktu. Au ma ba'da zawali ilal ghurubi au sholatil asr. Nah, di sini maknanya adalah waktu atau setelah zawal tadi ya, ba'da zawal ke waktu ghurub, matahari terbenam. Jadi ketika bayangan benda lebih panjang dari bendanya dan sampai terbenamnya matahari atau sholat asar. Ada ayat Al-Quran yang bunyinya hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Nah, jadi jagalah sholat-sholatmu dan sholat al-wusta. Apa sholat al-wusta? Sholat asar. Sholat asar. Kemudian dalam tradisi Arab kuno, waktu asar itu waktu yang krusial. Kalau orang dagang, zaman dulu itu kan kalau malam itu nggak aman. Nanti banyak perampok, banyak konflik ya, antar manusia itu biasanya waktu asar. Mereka ngobrol ngalor ngidul ya, bercanda. Akhirnya saya harus berkelahi, bisa bunuh-bunuhan. Zaman dulu begitu. Sehingga waktu asar bagi orang Arab itu menjadi momok ya, menjadi sesuatu yang mereka kadang nggak sukai karena gentingnya itu kadang bisa memicu konflik. Kalau kita di kantor, waktu asar itu kan waktu closing ya, kalau kita kerja di industri jasa, keuangan atau waktu yang kita ini antara mau selesai kerja dan mau pulang. Ini waktu yang genting yang kalau kita nggak hati-hati orang bisa celaka. Kemudian kata asar itu dari kata apa sih? Ini secara bahasa Arab dari kata asor, yasir. Itu artinya memeras. Bahasa Arabnya jus itu asirul burtukol, jusru. Kenapa disebut asir? Karena dia buah yang diperas. Sesuatu yang diperas itu pasti akan habis. Wanita yang menjelang masa menopausnya itu juga disebut asorot. Asorot itu wanita yang menjelang masa produktifnya berakhir ya. Kemudian kalau awan itu bahasa Arabnya mu'sirat. Kenapa? Karena awan itu kalau diperas turun hujan ya, kalau bahasa sederhananya begitu. Jadi sesuatu yang diperas yang akan berakhir. Dan kalau kita tidak hati-hati menggunakan waktu asar, ya kita akan habis waktu kita. Tahu-tahu anak kita dewasa dan kita tidak mengenalinya lagi.
Mereka jadi pribadi dewasa dan punya kepribadian yang jauh dari harapan kita. Karena kita tidak manfaatkan ketika dia masih kecil, masih mudah dibentuk, masih mudah dididik, masih mudah kalau pagi subuh kita waktu subuh kita bangun sholat subuh. Sekarang mereka sudah meninggalkan sholat, sudah susah diatur karena kita nggak gunakan sebaik-baiknya. Innal insana lafi khusr. Ini bahasa Indonesianya, kalau kita terjemahkan mudah, ya, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Indeed, mankind is in loss. Oh ya, kita sedikit belajar gramatikal ya. Inna, digunakan huruf inna itu untuk liizalati syak, untuk menghilangkan keraguan. Inna itu huruf taukid. Contoh saya ketemu konglomerat Indonesia, kemudian saya bilang, Bapak rugi loh gitu. Dia percaya nggak? Saya yakin dia nggak akan percaya. Kamu itu yang gagal, bukan saya. Gitu. Atau saya ketemu orang artis terkenal, saya ketemu orang paling hebat ya di dunia misalkan. Kalau kita beritahu innal insana lafi khusr, mereka nggak akan percaya. Padahal kata al-insan, ya, ini adalah istighraqul jins. Jadi every and each. Jadi semua manusia dan setiap manusia kalau kita bahasakan begitu. Innal insana itu bukan maknanya hanya orang tertentu saja, ya semua manusia. Lafi khusrin. Nah, di sini ada beberapa penekanan sehingga kalimat ini kalimat yang sangat kuat. Bahasa Arab itu bahasa yang bisa dikasih dosis itu. Kalau Bapak Ibu dokter itu kan tahu dosis ya, ini dosisnya rendah, sedang atau kuat. Nah, kalimat ini secara bahasa adalah kalimat yang sangat powerful dosisnya. Saya kasih ini ya, inna. Kemudian alif lam pada al insana itu adalah istighraqul jins. Istighraqul jins itu seluruh manusia dan setiap manusia. Kemudian dalam ini namanya lamul musthalaqah. Ya, aslinya itu innalal insana aslinya. Tapi la di sini kalau jejeran bertemu dengan inna, maka dia harus digeser. Maka dia disebut dengan lamul musthalaqah. Dia digeser dari lal insana ke lafi. Jadi ada lamul taukid atau lamul musthalaqah. Kemudian khusrinnya itu pakai tanwin. Khusrinnya itu pakai tanwin. Nah, itu dibahas oleh para mufassir. Penggunaan nakiroh ya, isim nakiroh itu untuk menunjukkan penekanan iya, kemudian untuk menunjukkan bahwa ya ini sesuatu yang kerugian yang sangat besar, bukan kerugian yang saya kasih contoh, saya orang ekonomi itu ya, saya dulu sarjana ekonomi. Kalau kita dikasih modal sama orang tua misalkan kasih 100 juta gitu ya. Kalau kita buat usaha, kemudian dalam setahun saya menghasilkan 100 juta 10 misalkan, itu kan masih untung, meskipun dikit, 10%. Tapi kalau 100 juta itu nggak menghasilkan untung, bahkan habis, nah itulah khusrin, itulah kerugian, bangkrut. Jadi modalnya hilang. Bahkan mungkin beberapa pengusaha itu mengalami tidak hanya nol, minus. Karena usahanya gagal. Jadi innal insana lafi khusrin itu kontradiktif dengan ayat dalam atin ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Orang yang dikasih modal besar, makhluk Allah yang dikasih modal besar, dikasih akal ya, bisa belajar, bisa melakukan apa saja, tapi bangkrut, tapi dia gagal. Inilah manusia. Dan lafi khusrin ini kalau kita tadabburi, kenapa para ulama itu sangat concern dengan surat Al-Asr? Kata Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Seandainya manusia itu mentadabburi surat ini, maka itu sudah cukup buat mereka. Maka itu sudah cukup untuk mereka selamat di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Asr ini bukan bagaimana menjadi manusia terbaik, bukan. Tapi ini surat yang berisi tentang bagaimana kita itu lulus gitu, sebagai manusia, dan nggak rugi. Kalau istilah perguruan tinggi itu
passing grade gitu. Jadi kalau sudah level ini kita lampaui, nanti pengecualiannya itu kita tempuh, maka kita berhak disebut nggak gagal gitu, nggak rugi gitu. Lulus gitulah ya. Jadi kita belum bicara lulus dengan cum laude atau lulus dengan predikat terbaik. Al-Asr ini bicara kita sebagai manusia biar lulus, biar kita nggak disebut lafi khusr. Dan betapa banyak manusia itu yang ya tadi ya karena kena distraksi, dia teralihkan fokusnya mengumpulkan poin-poin yang itu bukan tujuan utamanya hidup di dunia, maka dia tenggelam dalam kerugian. Tenggelam dalam kerugian sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia itu masuk ke kuburan. Sampai dimakamkan. Itu baru sadar, oh iya, saya itu enggak untuk ini saya hidup itu. Nah, ini ayat yang ketiga. Jadi sebenarnya 3 ayat, tapi ini satu kesatuan ya. Jadi surat ini 3 ayat, tapi satu kesatuan. Katakan satu kalimat gitu lah ya. Dalam konteks bahwa ini jangan dipisah-pisah. Karena lafi khusran itu kemudian diikuti dengan huruf istisna, huruf pengecualian. Saya kasih ilustrasi begini. Misalkan dalam kelas ada 50 murid. Ya. Kemudian saya bilang, seluruh murid di kelas ini itu DU, gagal. Kecuali 4 orang saja. Berarti lebih banyak mana yang lulus sama yang nggak lulus? Tentu lebih banyak yang nggak lulus. Terus saya kasih kriteria. Kelas ini semuanya itu nilainya D. Itu 1. Absensi 80% misalkan. Tugas full on time sesuai tugasnya. Yang ketiga, kalau kuliah menerbitkan di jurnal misalkan begitu. Bisa nggak saya bilang gini sama dosen? Pak dosen, saya pokoknya 1-2 oke lah gitu ya. Tapi yang ketiga atau nanti kalau ditambah lagi 1 syarat lagi yang keempat nggak saya kerjain. Jadi saya kerjakan 1-2 100%, tapi yang 3-4 nggak saya kerjakan. Kira-kira lulus nggak ini? Kalau dosen itu orang yang strict ya, yang nggak mau tahu, pokoknya kalau syarat minimalnya nggak ditempuh, ya nggak lulus mata kuliah ini misalnya. Itulah surat Al-Asr. Apa pengecualiannya? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi 4 ini kesatuan, bukan 1 saja, 2 saja, 3-4-nya ditinggalkan. 1-2 itu kan tentang individu, tentang amalan individu. Tapi 3-4 itu enggak begitu. 3-4 itu sebagai komunitas. Kalau di keluarga ya 1 keluarga. Kalau di 1 organisasi ya 1 organisasi. Kalau di 1 RT ya 1 RT. Kalau kita tinggalkan yang 3-4, ya otomatis kita akan rugi. Semuanya nggak lulus gitu. Semuanya nggak lulus. Dan betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu menerangkan ketika Allah mengadab satu kaum, itu bukan yang dolim saja, tapi orang yang berdiam diri atas kezaliman itu kena imbasnya juga, kena imbas dari adab yang Allah turunkan. Jadi ayat ini sangat powerful ya, kalau kita pahami. Bahkan ini berlaku dalam ideologi dunia. Contoh saya kasih contoh, ideologi komunisme misalkan. Dulu zaman tahun 60-an itu. Orang-orang yang terpapar ideologi komunisme, ya, mereka pertama apa? Mereka yakini itu, ideologi itu, kemudian terapkan dalam dirinya, kemudian dipropagandakan ke orang-orang. Dipropagandakan kepada orang-orang, itu kan mereka juga mengalami tribulasi, mengalami ujian, dikejar-kejar. Tapi mereka kan bersabar. Dan kalau kita baca kisah eksekusinya DNID, tokoh-tokoh PKI itu, mereka itu sampai mati itu masih yakin dengan ideologinya. Atau misalkan dulu peristiwa Tiananmen di Cina, atau misalkan para aktivis lingkungan, bahkan di Amerika itu aktivis anti orang vegan, anti pembunuhan hewan itu mereka itu meyakini sesuatu, mereka berjuang dengan itu, dan mereka saling menguatkan dan bersabar dengan
konsekuensi. Jadi rumus kesuksesan ini ya, ini bisa diterapkan dalam bidang apapun. Apalagi orang beriman. Jadi kita akan bahas yang pertama adalah alladzina amanu. Kenapa digunakan amanu? Kenapa digunakan pola past tense? Pola past tense itu kalau saya ilustrasikan begini. Kalau fi'ilnya mudhari ya, alladzina yu'minuna, itu beda dengan pola alladzina amanu. Ini itu gambaran nanti ya. Kan kalau bagi kita itu kan yaumul qiyamah itu kan suatu yang akan datang. Tetapi bagi nanti mereka yang mengalami hari-hari itu ya, memori kehidupan dunia itu kan memori masa lalu. Kalau mereka kemudian bernostalgia, ahlul jannah bernostalgia, dan ahlun nar itu bernostalgia. Masalah kakum fis sakor. Apa sih yang buat kalian itu masuk neraka sakor? Mereka jawab, lam nakum minal musholin. Kami dulu nggak sholat. Gitu. Sebaliknya ahlul jannah itu juga mereka nanti bersendaguro sama penghuni surga. Dulu kalian ngapain di dunia? Dulu kami berjuang. Kami melakukan sholat, diketawain orang-orang, kami tetap sholat. Dianggap soalim lah, dianggap aneh, dianggap nggak modern gitu ya. Itu kan cercaan yang kita terima di dunia. Tetapi nanti ahlul jannah itu diberikan kenikmatan Allah untuk mereka berkumpul dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dan menyaksikan bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu melecehkan di dunia. Jadi alladzina amanu itu untuk menggambarkan, ini sesuatu yang pasti. Sesuatu yang nanti akan benar-benar terbukti dalam kehidupan yang akan datang, bagaimana manusia itu melihat masa lalu kehidupannya, waktu yang digunakan di dunia. Wa amilus sholihati, mereka itu beramal soleh. Digunakan as-salihati. Ini sebenarnya untuk menandakan jamaknya itu bukan jamak yang banyak banget, bukan jamul kasroh. Jadi amal soleh itu sebenarnya bukan yang kita tuh setiap hari 24 jam sholat terus itu enggak. Kita kan cuma 5 kali sehari. Kita dalam sehari itu ya boleh tidur, ya boleh makan, boleh ngobrol, ya. Boleh melakukan hal yang mubah, banyak yang boleh. Dan amal soleh yang dituntut untuk manusia itu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah taklif syariat. Banyak orang salah menafsirkan ayat ini. Jadi kalau ada orang kena musibah dikasih ayat itu nggak tepat. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu Allah tidak membebani setiap orang itu kecuali apa yang sesuai kesanggupannya. Itu tentang taklif syariat, tentang beban syariat. Kalau kasih perintah sholat, zakat, saum itu dalam batas kemampuan manusia untuk melakukannya. Dan itu tuntutan yang masuk akal, tuntutan yang untuk kebaikan manusia juga gitu. Hari ini kan manusia banyak yang depresi, yang nggak tahu ngapain dia hidup, bunuh diri, kena masalah kecil sudah seolah dunia selesai. Gitu. Yang unik gitu ya, tahun 2023 itu banyak orang bilangnya tahun krisis ekonomi. Itu yang khawatir itu orang-orang kaya, orang yang punya deposito banyak, punya tabungan banyak, sahamnya banyak. Kalau orang-orang menengah bawah itu biasa aja, sudah biasa susah itu, sudah biasa. Ya, alhamdulillah ini kita hidup baik-baik saja, makan ya kenyang, tidur ya nyenyak. Masalah nanti ya Allah yang menjamin rezeki kita kemarin, itulah Allah juga yang menjamin rezeki kita tahun ini. Kalau kita masih hidup ya Allah masih jamin rezeki. Itu orang beriman begitu. Orang beriman itu kan banyak sisi yang bisa kita bahas. Apa sih yang dimiliki orang beriman yang tidak dimiliki orang yang tidak beriman? Tranquility, ketenangan. Orang beriman itu tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mengingat Allah itu menenangkan hati. Banyak orang itu mencari ketenangan, cari dalam film baru. Cari dalam konser-konser artis idolanya, cari dalam drama Korea, cari dalam jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke tempat wisata, kuliner. Tapi mereka nggak menemukan ketenangan. Ya kayak orang minum air laut ya, film baru. Iya, ya gitu-gitu aja.
Sehingga justru manusia semakin mengejar sesuatu yang nggak pernah dicapai. Orang beriman dan beramal soleh itu memiliki ketenangan. Kemudian yang ketiga dan keempat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Digunakan kata tawasau. Kalau kita kenal kata wasiat, wasiat itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dicintai. Bayangkan ini saya ngobrol, saya malam hari ini ngobrol dengan teman lama saya di satu kafe misalkan, dan saya akan sampaikan sesuatu yang sangat penting buat dia. Atau bayangkan ada orang yang mau meninggal, memanggil anak-anaknya dan mengucapkan kata-kata yang itu paling penting yang menjadi ringkasan nasihat yang perlu disampaikan. Kalian harus sholat. Kata Nabi Yakub, mata buduna min ba'di. Kalian mau nyembah apa kalau aku mati? Kata Nabi Yakub pada putra-putranya. Na'budu ilahaka wa ilaha abadi. Kami akan nyembah Tuhanmu dan Tuhannya ayah-ayah kita. Nah itu Nabi Yakub tenang. Jadi memberi wasiat itu bukan kepada pihak yang kita benci. Salah. Kita kasih quote atau link ceramah buat nyindir orang yang kita benci. Itu salah. Ngasih wasiat itu sama orang yang kita cintai. Ngasih wasiat itu dengan cara yang terbaik. Yang kita anggap itu inilah membuat kita itu saling menjaga. Kemudian Ibnu Taimiyah ya, itu menyimpulkan bahwa manusia itu tenggelam dalam kerugian atau melakukan kesesatan itu karena dua saja. Apa itu? Kena fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Apa itu fitnah syubhat? Contoh ini kalau Bapak Ibu dokter gitu ya, dan memang perlu banyak speak up akhir-akhir ini. Ini di umat Islam ya Bapak Ibu, banyak syubhatnya. Ibu-ibu mau waktunya HPL datang karena dapat syubhat nggak boleh operasi karena itu nggak sesuai fitrah. Akhirnya mereka meninggalkan solusi medis itu. Akhirnya celaka, bayinya nggak tertolong, mereka nggak tertolong. Itu syubhat. Orang yang seperti syubhat ini harus diedukasi. Maka kita sampaikan tawasau bil haq. Hoax itu batil. Informasi yang salah itu perlu diluruskan. Maka kita kasih tawasau bil haq. Tapi ada juga ya orang yang sudah dikasih tawasau bil haq ya, itu nggak mempan ya, nggak mempan. Karena apa? Dia punya kepentingan. Itu namanya syahwat. Ya, kalau sudah syahwat itu solusinya apa? Sabar. Maka kita kasih tawasau bis sabr, sabar. Sabar itu ada banyak jenisnya. Sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar dalam musibah. Ya, minimal itu. Jadi kita ya sama-sama. Jadi bukan dari kalau di agama itu ada sosok yang menerima pengakuan dosa. Kita nggak ada kayak gitu. Ustadz juga butuh dinasihati, dokter juga butuh dinasihati. Semua dalam ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Untuk siapa? Ya untuk semuanya. Ya ammatil ummah, untuk seluruh umat manusia, seluruh kaum muslimin butuh nasihat. Nah itulah agama kita. Ya, ini slide terakhir yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya ya, kalau pengen lulus, ya, pengen nggak termasuk lafi khusrin, pertama punya iman. Iman ini sebenarnya ada kitab bagus ya, Al-Jumanu fi Ushulil Iman. Itu bahasan tentang rukun iman yang dibagi menjadi 33 pelajaran. Banyak di antara kita iman itu ya cuma konsep abstrak tapi tidak didetilkan, tidak dipelajari secara urutan. Padahal sebenarnya pelajaran iman itu ada kurikulumnya. Yang kedua adalah amal soleh. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Sebenarnya 3-4 itu bagian dari amal soleh. Tetapi ditekankan lagi karena ada amal soleh yang sifatnya individual dan ada amal soleh yang sifatnya itu jamaah. Agama kita itu agama yang sifatnya individu dan sosial. Contoh sholat Jumat, itu nggak sah kalau nggak jamaah di masjid bagi laki-laki. Artinya apa? Itu kan forum di mana seorang khotib memberikan wasiat, usikum bitaqwa, wa usikum wa ya nafsi
aku wasiatkan untuk diriku dan kalian untuk bertakwa pada Allah. Itu setiap pekan. Dan manusia itu, kata insan itu, dekat akar katanya dengan nisyan, dengan lupa. Manusia itu lupa. Ikut pengajian gitu ya, wah saya akan berubah hari ini, besok mau rajin sholat gitu kan. Keluar dari masjid udah lupa itu. Maka perlu diingatkan lagi. Maka perlu tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Dalam keluarga contohnya, kalau yang paling sederhana prakteknya, udah jaga sholat 5 waktu di keluarga kita. Karena itu passing grade yang kalau kita lewati lulus, ya, nanti di akhirat Allah kumpulkan kita dengan anak cucu kita. Itu sebagai pengantar untuk diskusi malam hari ini. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Yes, mohon maaf, saya menggantikan Pak Ade dulu, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya ada satu pertanyaan, Ustadz. Kebetulan tadi Ustadz menyinggung mengenai surat Al-Asri dengan surat At-Tin ya, Ustadz ya. Di situ ada ayat yang sama, Ustadz. Cuman lanjutannya kok beda ya, Ustadz ya. Maksud saya ada perkataan yang sama, bukan ayat yang sama. Yaitu ya illal ladzina amanu wa amilus sholihati itu, Ustadz. Cuman kalau di surat Al-Asr sambungannya itu, kalau yang surat At-Tin sambungannya itu, apakah itu memang berhubungan, Ustadz? Iya. Nah, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi itulah yang disebut dengan munasabah. Munasabah itu korelasi. Jadi kalau kita baca ayat itu, cari juga pembahasan ayat sejenis di tempat yang lain. Contoh misalkan kita bahas di surat Al-Fatihah, misalkan siratal ladzina an'amta alaihim, misalkan begitu. Kita cari di ayat yang lain, siapa yang Allah berikan nikmat. Nah, nanti ketemu di surat lain, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Orang yang Allah beri nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Itu contohnya, contoh munasabah itu begitu. Nah, keterkaitan antara Al-Asr dengan At-Tin ya, itu memiliki kemiripan dalam banyak aspeknya. Salah satunya tadi di ayat yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin di surat At-Tin, di surat Al-Asr adalah innal insana lafi khusrin. Jadi yang At-Tin itu menggambarkan manusia itu dari sisi aspek potensi positifnya, sedangkan pada Al-Asr itu tentang itu nanti rugi juga, itu sudah dikasih modal banyak nanti bangkrut gitu. Nah, di ayat yang lain ya, dalam surat At-Tin ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, di sini juga ada kalimat yang serupa tapi dengan akhir kalimat yang agak berbeda. Kalau di Al-Asr apa? Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Meskipun di keduanya terdapat kesamaan penyebutan amal soleh dan al-insan, kontrasnya adalah At-Tin bertema positif, sedangkan Al-Asr itu bertema negatif. Jadi biar kita itu kalau di di jurnalistik itu ada cover both side gitu. Liputannya itu dua sisi gitu ya. Manusia itu punya sisi positif, makhluk yang sebaik-baik takwim, ya. Tapi dia juga lafi khusrin. Kemudian di At-Tin ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Nanti akan dikasih balasan yang ghairu mamnun. Apa itu? Balasan yang tak terhitung. Manna yamunnu itu balasan yang tak terhingga gitu. Begini, kalau saya korelasikan lagi dengan surat An-Naba. Saya mungkin pernah singgung. Di An-Naba itu tentang penghuni Jahannam. Itu Allah sebut dengan apa? Jazaa'u wifaqa, balasan setimpal.
Tetapi bagi penghuni jannah, ya, innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba. Nah ini jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Penghuni jahanam jaza wifaqo, itu balasan setimpal. Di dunia jahat, dia bunuh orang, dia nipu, dia melakukan banyak kriminalitas, masuk neraka ya wajar loh, setimpal. Tapi penghuni jannah nggak setimpal. Allah sebut apa? Jazaa'an min rabbika, itu balasan dari Tuhanmu, ata'an hisaba. Itu pemberian. Karena kita ini kan sebenarnya amal solehnya dikit-dikit aja, nggak yang istimewa-istimewa banget. Tapi kalau sudah Allah masukkan surga, balasannya itu ya ghairu mamnun. Balasannya itu adalah ata'an hisaba. Sehingga kita punya dua perspektif. Satu atin itu sisi positifnya manusia, sedangkan al-asr itu sisi negatifnya. Bahwa dia itu potensinya hebat, tetapi dia itu nanti ya ujung-ujungnya rugi juga. Dan makhluk Allah ciptakan waktu itu yang menjadi saksi. Ya. Jadi sumpah itu kalau di pengadilan itu yang pertama jadi bukti, yang kedua jadi saksi. Contoh gimana ya? Kejahatan pembunuhan Joshua itu ada CCTV-nya. Dia kan bukti kejahatan. Kemudian misalnya ada yang melihatnya, itu saksi juga. Nah, sumpah dalam bahasa Arab itu bisa berfungsi sebagai bukti dan saksi. Bahwasanya waktu itu bukti manusia itu rugi. Dan bahasanya manusia rugi itu saksinya waktu. Ya. Nah, kalau kita gambarkan waktu itu yang menyaksikan manusia dari generasi ke generasi dikasih potensi terbaik, akhirnya juga rugi-rugi juga, mati masuk kuburan atau zultumul maqabir, dia belum menyadari tugasnya, tugas penciptaannya dia nggak sadar. Makhlukul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, alam sawab. Begitu Dokter Fitra. Baik, jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Satu lagi Ustaz, mohon maaf saya lupa ulama yang pernah berkata bahwa seandainya hanya ada satu surat yang diturunkan untuk memberikan hidayah kepada manusia, hanya ada satu yang diturunkan surat, maka cukuplah surat Al-Asri ini sebagai surat yang diturunkan tersebut. Ya. Bagaimana sampai tiba pada kesimpulan seperti itu, Ustaz? Ya. Jazakallah. Ya, kami. Ini ada perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Ya. Beliau mengungkapkan bahwa jika Allah menurunkan hujah, dan Allah itu hanya menurunkan Al-Quran itu isinya al-asr saja, itu sudah cukup jadi hujah, dan ini sudah mencukupi bagi manusia. Alasannya apa? Ya, jadi kandungan al-asr ini ya, itu sudah menggambarkan, ya, kan begini ya. Ketika kita baca ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ini jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Itulah Islam, itulah Al-Quran, itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu kan tafsirnya banyak. Jalan yang Allah berikan kenikmatan pada mereka. Nah, di antara ya pesan ya yang ada dalam Al-Quran itu terwakili dari surat Al-Asr ini. Karena Al-Quran itu kan sebagai hidayah, sebagai al-huda, sebagai jalan petunjuk. Biar manusia apa? Selamat. Kan? Allah kayak gini logikanya, Dok. Kalau saya beli kulkas, mereknya contoh merek pabrikan Jepang gitu. Itu kan dia luncurkan produknya, ada manual booknya, ada teknisinya gitu kan. Nah, di antara isi manual book itu, misalkan ada poin penting untuk merawat misalkan ya, misalkan berapa voltase listriknya, kemudian berapa kemampuan kapasitas isinya, itu biar kulkas itu normal dipakai dalam jangka panjang. Nah, di antara pesan Al-Quran yang terpenting dari Al-Asr ini, itu yang ditemukan oleh para ulama. Jadi perkataan para ulama salaf itu kadang pendek, tapi isinya itu sudah penuh elokuen ya, jawamiul kalam, jadi perkataan yang menyimpulkan ekstrak dari banyak hal.
Kebalikannya orang zaman kita ini banyak ngomong tapi intinya nggak ada. Intinya dikit. Orang dulu tuh ngomong dikit, tapi intinya banyak. Poin-poinnya banyak. Jadi Al-Asr ini, kalau saja manusia mau merenungi surat ini, akan cukup menjadi petunjuk baginya, ya, agar dia itu nggak rugi, gitu ya, agar selamat. Ya. Dan masing-masing orang itu kan punya perspektif yang berbeda-beda ya, tentang Al-Asr ini. Apa yang kita tadaburi ini ya belum apa-apanya dengan yang ditadaburi oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, ketika beliau mengucapkan Al-Asr saja itu sudah cukup sebagai hujah nanti. Ya, hujah itu kayak gini. Kayak gini dok, misalkan. Kalau kamu pengen lulus gitu ya, di FK misalkan, anak dokter pernah alumni FKUI kasih nasihat pada anaknya. Yang penting kamu apa? Dekat sama dosen gitu kan. Kalau kuliah yang rajin ya. Itu sudah mewakili semua kunci lulus dari FKUI misalkan. Gambarannya begitu dok. Jadi memang aturan ini kan isinya banyak. Ada materi tauhid, ada materi hukum-hukum, ada materi tentang kisah-kisah kaum terdahulu. Nah, itu diwakili dari surat Al-Asr ini, bahwa itu sudah menggambarkan ringkasan summary dari pesan-pesan pokok dalam Al-Quran. Orang itu kalau punya iman, amal soleh, tawasobil haq, tawasobil sober, ya itu sudah mewakili pesan-pesan utama dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Ya. Saya rasa sudah. Dari kawan-kawan lain ada yang mau bertanya mungkin secara langsung? Soalnya dari chat tidak ada pertanyaan sepertinya Ustaz. Ya. Oke, sepertinya memang kawan-kawan sudah menangkap isi pembicaraan hari ini, Ustadz. Yeah. Alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Oke. Sebagai closing ya, untuk ya, sebenarnya ini kan bukan saya menasihati Bapak Ibu semua gitu, enggak. Saya hanya mempresentasikan apa yang mungkin pernah saya pelajari, dan ini ya semoga bermanfaat juga bagi diri saya sendiri. Kalau boleh satu poin penting yang juga perlu kita ini, itu adalah satu masalah besar, yaitu procrastination. Procrastination itu kebiasaan menunda. Ya nanti aja, tua aja kita mulai solehnya atau mulai tertib sholatnya gitu, mulai. Kan nggak ada jaminan matinya tua gitu. Karena pandemi ini memberi pelajaran besar buat kita. Kematian itu nggak nunggu tua. Kematian itu ya kalau sudah ajalnya datang, nggak tua, nggak muda, ya datang aja. Dan wal asr ini, semoga ini bukan hanya informasi, tapi menjadi transformasi. Kalau ilmu teknis, ilmu nahwu, sharah, balaghah, atau ilmu tafsir itu kan butuh waktu panjang untuk mempelajarinya. Tapi semoga pesan-pesan pokok dari Al-Asr ini bisa menjadi transformasi saya pribadi dan juga Bapak Ibu semua dalam menjalani kehidupan. Dan semoga kita semua nanti Allah kumpulkan dalam nikmatnya, dalam ridhonya, dan dalam jannahnya. Amin. Kita akhiri dengan doa. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa masabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Wa ma'arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan buat teman-teman semua ya. Komplit, makasih ya. Jazakallah khair ya. Terima kasih Mande. Terima kasih. Saya pamit dulu. Ya. Terima kasih. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.